بالصدق والوفاء أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat zuhur, sholat rawatib bersama. Insyaallah mudah-mudahan kita semua dapat menikmati senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diterima aktivitas ibadah kita, wabil khusus sholat zuhur berjamaah yang baru saja kita laksanakan bersama. Mudah-mudahan kelak suatu saat nanti kita akan menuai apa yang telah kita tanamkan hari ini. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah melalui fase kehidupan, tentunya setiap kita pasti akan mengalami kematian. Tinggal nunggu gilirannya aja, Pak. Kita hanya sedang nganter. Setelah fase kematian tentunya nanti ada beberapa fase sampai kemudian kita ditentukan apakah di surga atau di akhirat. Kemudian sebelum ditentukan itu ada satu fase yang pasti setiap kita pun akan melaluinya, yaitu yaumul hisab, hari penghitungan. Inna adaina ya baru thumma inna adaina hisabahu. Setiap kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kita pasti akan dihitung, dihisab setiap amal ibadah kita, setiap perbuatan, baik itu perbuatan buruk ataupun perbuatan baik, termasuk karunia nikmat yang kita terima, yang kita nikmati selama di dunia, itu pun semua ada hitungan. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua kita akan dipertanggungjawabkan tentang nikmat yang kita raih. Nah, terkait dengan yaumul hisab, secara umum paling tidak ada 3 golongan manusia. Yang pertama, ada orang-orang yang dihisab itu dengan hisaban yasiro atau hisaban yasiro, dihisab dengan mudah. Kemudian yang kedua, hisaban syadid, dihisab dengan susah luar biasa. Dan yang ketiga, ini yang keren, Pak. Ini yang kita berharap mudah-mudahan kita berada di kelompok 3 ini. Ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, yadkhulunal jannah bighairi hisab, tanpa dihisab, tanpa diazab, masuk surga. Masya Allah, mudah-mudahan kita berharap kita masuk dalam. Artikan secara bahasa, maka tadi terbagi menjadi 2. Ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Ruqyah yang diperbolehkan tentunya bacaan-bacaan ruqyah yang bersumber dari ayat Al-Quran, atau dari sholawat Nabi, atau doa-doa yang bersumber dari Al-Quran atau dari sunnah atau hadis Nabi. Ya. Orang tua kita dulu, saya nggak tahu ada nggak di antara kita yang ngalamin. Orang tua kita dulu, saya sering dengar cerita, saya sendiri nggak sempat menyaksikan. Orang tua dulu tuh kalau lagi ngurut santai, itu ngurutnya nggak pernah diem. Ngurut entah buat ngurut badannya sendiri atau ngurutin orang lain. Itu kadang-kadang mulutnya baca sholawat, baca ayat kursi, atau baca surat Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Itu kan ayat-ayat ruqyah semua, ya, baik buat dirinya atau buat orang lain. Baca apaannya kalau kata orang dulu, membaca ayat kursi, maka diperbolehkan. Atau bacaan-bacaan sekalipun bukan bersumber dari ayat Quran atau hadis Nabi, tapi bacaannya jelas, Pak. Katakanlah pakai bahasa daerah, bahasa Indonesia, tapi jelas. Jelasnya maksudnya memintanya kepada Allah, sama sekali tidak ada unsur kesyirikan. Itu diperbolehkan. Ya, bacaan-bacaan yang jelas. Makanya ini kadang-kadang kita kan suka dapat amalan, Pak. Ya. Maka kalau kita dapat amalan, tanya ke ustaz, tanya ke orang yang paham, jangan langsung diamalin aja. Ini pernah kejadian ternyata saya punya tetangga
usahanya tuh warung kelontong cukup besar. Satu kali datang, Ustaz, saya punya amalan dari kampung, dari gurunya. Ini apaan bacanya, Ustaz? Tolong diterjemahin, Ustaz. Saya lihat betul bahasa Arab. Saya bilang, saya nggak paham, Pak. Loh, kok nggak paham, Ustaz? Ini kan bahasa Arab. Iya, kan bukannya Ustaz udah 7 tahun di Mesir. Saya bilang, jangankan 7 tahun, ontak lahir di Mesir aja kagak paham. Iya, saya baru 7 tahun. Betul memang bahasa Arab, cuma kadang-kadang di kita tuh bahasa Arab ada bahasa Arab Melayu. Pernah lihat, Pak? Jadi sebetulnya aksaranya Arab, tapi itu kalau dibaca Melayu. Iya, kadang-kadang juga nggak paham kita. Atau mungkin tulisannya udah lama, jadi akhirnya banyak yang hilang, sekalipun aksaranya terlihat bahasa Arab yang nggak bisa dipahami. Menurut saya begitu. Kebetulan yang saya alami begitu. Ya. Itu kan bahasa Arab, masa Ustaz nggak bisa baca? Kan Ustaz 8 tahun, 7 tahun di Mesir. Saya bilang ontak lahir di Mesir, nggak bisa baca, nggak paham. Artinya kalau ada dia dapat amal segala macam, tanya, Pak. Selama itu jelas, nggak ada unsur kemusyrikan, maka silahkan. Ya. Nah, kalau jelas kan enak. Tempo hari dekat rumah saya itu ada orang baca sholawat, Pak. Kadang-kadang kita kalau mengawali pengajian itu kan suka ada ya Rabbi bil Mustafa, ada nggak segitu, Pak? Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana, itu aslinya seperti itu, baligh maqasidana. Tapi ada juga tuh orang yang nggak jelas, mungkin karena dengar sekilas-sekilas aja, ya Rabbi bil Mustafa baligh mangkok jadinya, Pak, tumpah. Saya bilang makanya harus jelas. Kayak anak kecil ya, anak kecil kalau selawatan menjelang maghrib tuh kadang-kadang ada tuh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa aslilin jadi eslilin. Harusnya kan wa aslilin zalimin bil zalimin, begitu. Anak kecil kadang-kadang udah patokannya ngedenger aja, wa aslilin, tukang es pada kumpul lah. Ya Allah, makanya harus jelas. Kadang-kadang saya sering ngasih saran buat mereka yang masjid atau musholanya rutin begitu, tulis supaya jelas. Anak-anak kadang-kadang kan patokannya dari pendengar, maka selama jelas dipersilahkan. Kalau ruqyah yang tidak diperbolehkan, itu ruqyah mungkin entah dalam bacaan atau tertulis yang nggak jelas, apalagi jelas-jelas misalkan kita lihat maknanya ada indikasi memintanya selain pada Allah, jelas itu nggak boleh, haram. Tulisan kotak-kotak, ada simbol-simbol tertentu ditulis di atas kertas, dimasukin ke dalam air, kemudian disuruh minum, nggak boleh. Tapi kalau bacaan Al-Fatihah dari ayat-ayat Al-Quran, silakan. Tempo hari ada ibu-ibu tengah malam datang ke rumah saya, Ustaz minta tolong bacain Al-Fatihah ayat anak saya dari pagi, dari siang nangis nggak berhenti jengkel. Orang kita jengkel gak berhenti. Ya Allah, tengah malam bangun akhirnya banyak toilet perempuan, minumin ke anaknya. Habis diminumin berhenti. Rupanya ya Allah, rupanya anak saya haus. Dari siang gak dikasih minum, pantes aja nangis terus-terusan. Ya Allah, Bu, tahu haus mau ngapain kesini malam-malam, bangunin kita tengah malam. Maka kalau ruqyah yang tidak diperbolehkan, ruqyah yang tidak jelas bacaannya, ada indikasi memintanya bukan kepada Allah, tapi yang diperbolehkan salah satunya, Pak, dalam satu riwayat Rasulullah mengatakan, asyaitanu yanfiru minal baitil lati tuqra'u fiha surat al-Baqarah. Setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ya kalau Ibu, Ustaz, rumah saya kok angker banget, misalkan rumah saya angker banget, bawaannya merinding terus, kan. Udah gitu beberapa kali saya nyimpen uang di lemari, hilang. Apa saya perlu panggil tim pemburu hantu, Ustaz? Nggak perlu, Bu, bacain aja surat Al-Baqarah. Dibacain sama ibunya, habis dibacain surat Al-Baqarah, lakinya kabur, suaminya yang hilang. Rupanya selama ini yang dianggap setan hilang duit tuh suaminya. Emang sejak kapan suaminya hilang? Sejak saya bacain surat Al-Baqarah, Ustaz. Ada lagi dalam satu riwayat,
Man nazala manzilan, kata Rasul, siapapun orang yang mampir ke satu tempat atau dia pergi dari tempat, dari satu rumah, kemudian dia baca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka siapapun orang keluar dari rumah, entah itu rumah mampir atau rumah tinggal tetap kita keluar itu membaca doa ini tadi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka sampai dia pulang ke rumah insyaallah terlindung, terjaga dari gangguan apapun, termasuk rumahnya, Pak. Dan ini ada kisah nyata luar biasa. Ya, satu kali ada orang punya rutinitas keluar rumah kemanapun dia tujuannya, termasuk ke masjid, sholat berjamaah